Polwan Ajeng menyusuri gang sempit, sepatu botnya menginjak lumpur basah. Aroma amis menusuk hidung, bercampur bau sampah. Mayat seorang gadis muda tergeletak di pojokan, wajahnya membiru dan damai tak wajar. Ajeng mengamati detail kecil, kerutan di keningnya dalam. Ini bukan kecelakaan biasa, batinnya berbisik. Di kantor, meja Ajeng dipenuhi berkas kasus bunuh diri Rina. Laporan resmi menyebut gadis itu depresi, melompat dari jembatan. Namun, kuku-kuku Rina bersih, seolah tak ada perlawanan. Ajeng meraih fotokopi laporan otopsi, matanya menelusuri detail yang janggal, perasaan tidak nyaman merayapi. Ajeng mencoba berbicara dengan kepala unitnya, Kompol Budi, tentang kejanggalan itu. Budi hanya menatapnya dingin, meminta Ajeng fokus pada kasus lain yang lebih penting. Ada nada tersirat dalam suaranya, peringatan untuk tidak mengusik, membuat Ajeng merasakan frustrasi yang menusuk. Malam itu, Ajeng kembali ke tempat kejadian perkara, mencari petunjuk yang mungkin terlewat. Jembatan tampak sepi di bawah rembulan, sungai gelap mengalir tenang. Ia menyusuri pagar, jarinya meraba bekas goresan samar. Ada sesuatu yang sangat tidak sinkron dengan narasi bunuh diri. Ia menemukan sepotong kecil kain tersangkut di dahan pohon dekat jembatan. Warnanya mencolok, bukan milik korban. Ajeng menyimpannya dalam kantong plastik bukti, hatinya berdebar. Naluri detektifnya berteriak bahwa ini kunci, meski ia belum tahu untuk pintu yang mana. Keesokan harinya, Ajeng diam-diam memeriksa rekaman CCTV sekitar jembatan. Banyak rekaman buram, namun ia menemukan kilasan sebuah mobil mewah gelap melintas cepat sesaat sebelum kejadian. Plat nomornya samar, tapi bentuknya khas dan mengingatkan pada sesuatu. Ajeng mencari referensi plat nomor yang samar itu di database. Data yang muncul membuatnya terdiam. Plat itu terdaftar atas nama sebuah perusahaan konstruksi besar yang dimiliki oleh seorang politikus lokal berpengaruh. Otaknya berputar cepat, menghubungkan titik-titik samar. Ia mencoba mengonfirmasi temuannya dengan seorang rekan senior yang ia percaya, Aibda Rizal. Rizal mendengarkan dengan serius, namun raut wajahnya berubah cemas. Ia hanya menyarankan Ajeng untuk hati-hati dan jangan terlalu dalam mencampuri urusan orang besar. Peringatan Rizal membuat Ajeng menyadari bahaya yang dihadapinya. Institusi sepertinya tak ingin kasus ini diusut. Mungkin ada tekanan dari pihak atas atau bahkan keterlibatan internal. Ia merasa terisolasi antara dorongan moral dan rasa takut yang mulai menyelimuti. Ajeng akhirnya memutuskan untuk menyimpan temuan kain dan rekaman samar itu secara pribadi. Ada twist pahit yang menggantung. Kematian Rina bukan sekadar bunuh diri, melainkan operasi senyap yang sengaja ditutupi, dan sistem sendiri menjadi penutur kebohongan itu. Ajeng mulai bekerja di balik layar, menyelidiki perusahaan konstruksi itu. Ia menemukan pola aneh pada proyek-proyek mereka, seringkali melibatkan penggusuran paksa penduduk miskin di pinggiran kota. Banyak kasus kecelakaan atau bunuh diri di area proyek itu. Ia menyamar sebagai peneliti sosial, mengunjungi keluarga korban penggusuran. Mereka menceritakan intimidasi dan ancaman. Beberapa nama yang disebut membuat Ajeng terkesiap. Itu nama-nama preman lokal yang sering terlihat di sekitar kantor polisi dekat dengan oknum. Suatu sore, Ajeng melihat Kompol Budi, kepala unitnya, duduk minum kopi dengan politikus pemilik perusahaan konstruksi itu di sebuah kafe tersembunyi. Mereka terlihat akrab, tertawa lepas. Hati Ajeng mencelos, kecurigaan menjadi kepastian yang menyakitkan. Sejak saat itu, meja Ajeng sering diacak-acak. Berkas-berkas yang ia simpan rapi sering bergeser, kadang ada yang hilang. Komputer pribadinya di kantor juga terasa aneh, lebih lambat. Rasa paranoid mulai merayapi benaknya. Setiap bayangan di lorong tampak mencurigakan. Ia menerima panggilan telepon tanpa identitas, suara yang diubah memperingatkannya untuk mengendus-ngendus.
Ancaman itu dingin dan serius, menyebut detail kecil tentang kehidupan pribadinya. Rasa takut yang nyata kini menghantamnya, menusuk sanubari. Ajeng mencoba menghubungi Rizal, berharap mendapatkan perlindungan atau saran. Namun, Rizal menolak panggilannya, bahkan menghindari tatapannya di kantor. Pria yang dulu ia percayai, kini tampak seperti orang asing, menghindarinya, menambah rasa kesepiannya. Ia mulai mencurigai semua orang di sekitarnya. Setiap senyum rekannya terasa mencurigakan, setiap bisikan terdengar seperti ejekan. Ruang interogasi yang biasanya menjadi tempatnya mencari kebenaran, kini terasa seperti sangkar yang mengancam dirinya sendiri. Ajeng menemukan rekaman audio dari ponsel Rina tersembunyi di cloud. Suara Rina menangis, menyebut nama seorang politikus, dan menyebut Kompor Budi yang berjanji akan melindunginya. Rekaman itu adalah bukti keterlibatan Budi dalam manipulasi kasus ini. Ia menyadari bahwa Kompol Budi bukan hanya menutup kasus, melainkan terlibat langsung dalam skema yang lebih besar, mungkin perdagangan manusia atau eksploitasi. Rina bukan bunuh diri, ia adalah korban konspirasi yang mengerikan, dikhianati oleh sistem. Twist pahit malam itu, ancaman yang ia rasakan bukan datang dari musuh yang jelas, melainkan dari bayangan di dalam institusi, dari orang-orang yang seharusnya melindunginya. Kompol Budi yang ia hormati ternyata adalah bagian dari jaringan busuk itu, memaksanya bertindak sendirian. Ajeng menyusun bukti-bukti dengan hati-hati. Rekaman audio, kain, data perusahaan, dan catatan penggusuran. Setiap malam, ia bekerja diam-diam di rumah, jauh dari mata-mata di kantor. Jemarinya gemetar saat ia menyusun benang merah kasus yang rumit ini. Ia mengirimkan semua bukti anonim ke kantor pusat kepolisian di ibu kota, serta ke beberapa media investigasi terpercaya yang ia kenal melalui koneksi lama. Ini adalah langkah berani, penuh risiko, namun ia merasa tak punya pilihan lain demi keadilan. Beberapa hari kemudian, sebuah tim investigasi independen dari pusat tiba-tiba datang ke kantor polisi Ajeng. Suasana tegang menyelimuti. Kompol Budi terlihat pucat, berusaha tersenyum kaku saat bertemu tim. Gesturnya menunjukkan kegugupan yang jelas. Ajeng dipanggil untuk memberikan kesaksian. Ia menceritakan segalanya dengan tenang dan detail, tanpa emosi berlebihan, meskipun hatinya bergemuruh. Rekaman audio Rina menjadi bukti tak terbantahkan yang mengejutkan tim investigasi itu sendiri. Berita tentang skandal korupsi dan perdagangan manusia yang melibatkan politikus lokal dan oknum polisi menyebar cepat. Masyarakat terkejut. Nama Rina, gadis yang dianggap bunuh diri, kini disebut-sebut sebagai korban ketidakadilan yang luar biasa. Kompol Budi ditahan. Politikus itu juga diciduk. Media lokal ramai memberitakan kasus ini. Ajeng melihat wajahnya di televisi, tanpa nama, hanya disebut sebagai polwan yang mengungkap kebenaran. Ada kebanggaan, namun juga kehampaan yang tak terlukiskan. Kemenangan ini membawa konsekuensi. Ajeng kini dipandang berbeda di kantor. Beberapa rekan menghormatinya, namun banyak juga yang menjauh, takut. Karirnya di kepolisian kini berada di ujung tanduk. Reputasinya tercoreng oleh stigma pembangkang. Keluarganya menerima teror ringan, ancaman tak langsung yang membuat Ajeng cemas. Ia tahu, meskipun pelakunya tertangkap, bayang-bayang sistem yang rusak masih ada, dan ia telah menyinggung banyak pihak. Rasa bersalah karena membahayakan orang terdekat menyelimutinya. Ajeng akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Ia merasa sistem itu belum siap untuk kebenaran seutuhnya. Ia telah membayar harga yang mahal, kehilangan zona nyamannya, posisinya, dan sebagian dari ketenangan hidupnya.
Fakta pahit yang terungkap bukan hanya tentang kasus Rina, tapi juga tentang dirinya sendiri. Ia memenangkan pertempuran, namun kalah dalam perang pribadi melawan sistem yang mengakar. Kemenangan itu terasa sunyi, tanpa pengakuan berarti, hanya pengorbanan dan harga yang dibayar mahal.